Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel radio, channel penyemangat peternakan bertelur. Jadi untuk hari ini kita telah menjalankan ibadah puasa. Semoga untuk ibadah puasa hari ini kita sampailah di ujung nanti kita menjalankan buka puasa. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk hari ini kita sharing-sharing kembali seputar peternakan bertelur yang pasti ini sebagai ilmu kita semualah, yaitu dalam dunia peternakan bertelur. Jadi teknik beternak bertelur agar bebek telur tidak mengalami stres ataupun yang para peternak tidak mengalami gagal. Jadi kita selalu sharing terus, jadi ikuti terus videonya. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita bahas, yaitu penyebab bebek telur mengalami stres. Jadi yang pasti untuk stres kesalahan kita lah, karena ada beberapa macam, yaitu stres faktor alam, yaitu seperti cuaca, pancaroba cuaca di saat musim panas tiba-tiba musim hujan, itu stres faktor cuaca lah, yang pasti itu enggak parah lah. Jadi yang kita bahas yaitu faktor stres, yaitu akibat kesalahan kita, jadi yang menyebabkan bebek itu mengalami mogok bertelur. Jadi langsung saja, yaitu ya teman-teman, yang pertama yaitu pergantian pakan. Jadi teman-teman itu tidak menyadari dalam beternak bebek telur, namanya kita para pemula, yang pasti untuk masalah pakan ini belum kita pelajari. Jadi sering kita biasanya menggunakan pakan mereknya A, tiba-tiba kita mengganti pakan merek B. Jadi yang biasanya kita memberikan pakan kering, tiba-tiba kita memberi pakan basah, itu bisa dipastikan bebek itu akan mengalami stres teman-teman ya. Jadi stresnya stres parah. Yang jelas bebek itu di saat produksi kita tiba-tiba mengganti pakan, yang pasti bebek itu akan drop, akan turun total. Jadi yang pasti itulah kerugian kita akibat kesalahan kita, itulah yang menyebabkan kita down, bisa mundur kita dalam dunia peternakan bertelur kalau enggak kita buat mental atau enggak kita pelajari terus ilmunya. Oke teman, jadi yang kedua itu kandang terlalu sempit. Jadi yang pasti menyebabkan banyak amonia dari kotoran bebek itu menyengat, menyebabkan bebek itu akan stres. Karena yang jelas nanti kalau sempit, lantai kandang itu tidak kering lembab, apalagi kalau nanti kena hujan tambah lagi bau amonianya, itu yang pasti bisa menyebabkan bebek itu mengalami stres. Yang jelas kalau udah stres, bebek itu akan mengalami penurunan produksi. Jadi untuk mengantisipasi, yang pasti teman-teman harus membuat kandang yang sesuai dengan ukuran, karena kita semua, khususnya para yang pemula yang baru mulai terjun dunia peternakan bertelur, untuk masalah pembuatan kandang itu disepelekan, yaitu apa adanya. Jadi yang pasti bukan berarti harus bagus, megah, yang pasti ukurannya harus pas lah. Misalnya per meter perseginya diisi 2 ekor, jangan sampai 4 ekor. Bebek itu akan mengalami stres akibat baunya amonia, kotornya kandang, basahnya lantai kandang, itulah menyebabkan bebek itu akan stres. Yang pasti ini stresnya akibat kesalahan kita sebagai para peternak bebek telur, tidak memperhatikan yaitu strategi pembuatan kandang. Kalau bisa buat kandang itu masuk cahaya matahari, yaitu panas, terkena cahaya panas lah. Jadi yang pasti teman-teman, tipnya yaitu kalau bisa membuat kandang yang sesuai dengan ukuran, kalau bisa atapnya jangan bocor. Jadi di saat pun cuaca musim hujan, bebek itu hanya sekedar stres alam lah, itu mungkin udah biasa. Tapi kalau udah stres sempitnya kandang, lantai kandang selalu becek ataupun lembab, yang pasti bebek itu akan mengalami stres akibat kesalahan kita. Bebek itu akan mengalami mogok bertelur.
Oke, yang ketiga yaitu salah pemilihan lokasi, yaitu untuk membuat areal kandang, yaitu dekat jalan umum ataupun dekat kebisingan. Jadi yang pasti peternakan bebek telur ini membutuhkan ketenangan. Jadi khususnya para pemula banyak membuat kandang itu asal jadi aja, pasti sering orang melintas, teman-teman membuat kandang di daerah situ, itu yang jelas membuat bebek itu tidak akan produktif stabil. Karena banyak lagi beberapa kesalahan yang akan terjadi yaitu dalam dunia peternakan bebek telur, yang pasti menyebabkan peternakan bebek telur teman-teman mengalami mogok produksi, yang itu yang menyebabkan kebangkrutan kita dalam dunia peternakan bebek telur. Yang pasti teman-teman kalau ingin membuat kandang mulai budidaya peternakan bebek telur, cari lokasi yang strategi, yang tenang, suasananya adem ayem. Memang khusus peternakan bebek telur ini kebanyakan di daerah pedesaan, khususnya di daerah-daerah yang ada lokasi pertaniannya, bisa beternak bebek telur sistem angon ataupun sistem kandang. Oke teman, jadi itulah 3 yaitu kesalahan ataupun penyebab bebek telur itu mengalami stres. Mungkin hanya 3 dulu yang kita rangkum, mungkin di episode selanjutnya akan kita review lagi yaitu seputar peternakan bebek telur. Oke, dukung terus channel RPO, semoga channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Yang pasti jika ada salah-salah kata, ada kritik dan saran, bisa teman-teman tulis di komentar, insya Allah bisa kita diskusikan bersama. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses buat teman-teman.